Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai sel volta itu dari lab kimia sekolah kita. Nah, sebelumnya pada materi sebelumnya itu kalian sudah belajar mengenai penyetarakan persamaan reaksi redox. Kemudian kalian juga sudah mempelajari tentang reaksi spontan dan tidak spontan, dan mempelajari perbedaan dan persamaan antara elektrolisis dan volta. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan memperlihatkan tentang susunan dari sel volta, ya. Jadi, sel volta itu kan adalah reaksi yang berjalan secara spontan. Pada sel volta, reaksinya berjalan spontan. Jadi, energi kimia akan berubah menjadi energi listrik. Nah, susunan sel voltanya yang dibutuhkan adalah 2 buah gelas kimia yang akan diisi nanti dengan 2 buah larutan, ya. Kemudian ada 2 buah elektroda. Elektroda itu apa? Elektroda itu adalah batangan logam, ya. Elektroda itu adalah batangan logam. Jadi elektroda yang digunakan pada kesempatan kali ini adalah di sini ada elektroda Cu tembaga dan elektroda yang satunya lagi yang berwarna perak itu adalah elektroda Zn atau Zn, ya. Nah, kalau kamu menggunakan elektroda Cu dan elektroda Zn, maka larutan elektrolit yang digunakan itu harus mengandung Cu dan harus mengandung Zn juga, ya. Itu yang dibutuhkan untuk membuat suatu susunan sel volta. Kemudian ada yang namanya ini jembatan garam, ya. Jembatan garam itu dia terbuat dari agar-agar yang diisi dengan larutan elektrolit seperti NaCl, HCl. Nah, fungsinya jembatan garam ini adalah untuk menyeimbangkan ion-ion, ya, untuk menyeimbangkan ion-ion. Kemudian nanti elektroda-elektroda ini akan dihubungkan dengan kabel yang dihubungkan dengan voltmeter. Karena dia reaksinya spontan, mengubah energi kimia menjadi energi listrik, nanti terukur berapa volt yang dihasilkan. Iya. Nah, oke, kita susun saja ya rangkaian dari sel volta ini. Jadi dalam gelas kimia yang satu itu saya taruh logam sebagai elektrodanya. Di sini logam tembaga. Nah, jika saya menggunakan logam tembaga ini, maka larutannya itu harus mengandung larutan dari tembaganya ini, ya. Jadi karena tembaga, larutannya saya isi dengan larutan yang mengandung tembaga. Di sini saya gunakan CuSO4, ya. Oke, di sini dituang. Nah, kemudian yang satunya lagi, gelas kimia yang satunya lagi akan saya taruh logam Zn. Akan saya taruh logam Zn. Nah, ketika saya menggunakan elektroda Zn, maka larutan yang saya gunakan itu harus larutan yang mengandung Zn. Nah, ini ya. Jadi di sini dalam 2 buah gelas kimia ini yang satu adalah elektroda Cu, elektroda yang terbuat dari tembaga dan larutan yang mengandung tembaga CuSO4 di sini, dan larutan yang satunya lagi itu adalah logam Zn yang diisi oleh larutan ZnSO4. Larutannya harus mengandung larutan Zn, ya. Oke. Kemudian dari 2 buah gelas kimia ini nanti saya akan taruh jembatan garam, fungsinya untuk menyeimbangkan ion-ion. Kemudian saya hubungkan dengan voltmeter. Nah, ini ada plus sama minusnya. Mana yang sebagai elektroda positif, mana yang sebagai elektroda negatif, itu lihat lagi dalam susunan deret volta, ya. Dalam deret volta
itu Zn berada di sebelah kiri atau kanannya Cu. Kalian harus tahu ya. Nah, kalau tidak tahu, ada data potensial elektrodanya. Jadi diketahui data potensial reduksi dari Zn 2 plus menjadi plus 2 elektron menjadi Zn itu nilai E0-nya adalah sebesar min 0,76 volt. Dan diketahui data Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu memiliki nilai potensial reduksi standarnya itu sebesar plus 0,34 volt. Nah, dari data ini kita bisa mengetahui nih mana yang menjadi kutub negatif dan mana yang menjadi kutub positif ya. Jadi Zn karena dia memiliki nilai E0 yang lebih kecil daripada Cu, makanya elektroda Zn ini sebagai kutub negatif. Nah, kutub negatif ini nanti namanya ada katoda dan anoda ya. Jadi kalau katoda dalam sel volta itu adalah kutub yang bermuatan positif ya, kutub yang bermuatan positif. Sedangkan anoda adalah kutub yang bermuatan negatif dalam sel volta. Nah, kamu lihat di sini karena Zn itu dia E0-nya lebih kecil daripada Cu, makanya si Zn itu menjadi kutub negatif dan si Cu menjadi positif. Jadi sebagai katodanya anodanya siapa? Katoda itu batangan logam ya, elektroda. Jadi elektroda logam ini namanya katoda dan anoda. Nah, jadi karena tadi Zn itu lebih negatif, dia menjadi anodanya. Jadi anodanya adalah si logam Zn, sedangkan katodanya adalah logam C. Nah ini. Sebagai elektrodanya kita sudah mengetahui nih bahwa katodanya Cu kutub positif, anodanya negatif Zn. Jadi bisa kita sambungkan kutub positifnya si Cu dan kutub negatifnya si Zn. Nah, nanti voltmeternya akan bergerak menunjukkan angka berapa volt yang dihasilkan. Nah, ini adalah susunan sel volta. Nah, apa yang terjadi di dalam sel volta ini kita akan bahas di sini ya. Oke, balik lagi ke konsep dari deret volta, bahwa yang memiliki E0 negatif lebih kecil itu akan mudah mengalami oksidasi ya, Nah, makanya ini bisa kita tuliskan reaksi yang terjadi pada katoda itu reaksinya apa? Katoda itu ingat-ingat karet ya, katoda itu reduksi. Jadi reaksinya si Cu ini akan mengalami reduksi. Reduksi berarti dari Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu. Nah, sedangkan reaksi yang terjadi di anoda adalah anoda oksidasi ya. Berarti Zn menjadi Zn2 plus 2 elektron. Nah, ini reaksi yang terjadi di katoda dan anoda. Jadi penjelasannya seperti ini. Katoda yang terbuat dari Cu ini nanti akan mengalami reduksi di sini. Jadi Cu2 plus kan di sini ada larutan yang mengandung Cu2 plus. Cu2 plus nanti akan tereduksi menjadi Cu. Dia larutannya akan tereduksi membentuk logam. Jadi nanti prosesnya di katoda ini terdapat 8 Cu. Jadi Cu yang berasal dari larutan ini Cu2 plus dia akan mengalami reduksi membentuk Cu logam dan akan mengendap pada elektroda ini ya. Nah, itu. Terus kemudian kalau di anoda Zn teroksidasi menjadi Zn2 plus. Jadi logamnya si Zn yang di sini
akan teroksidasi membentuk Zn2+. Jadi dia larut. Yang Zn logam elektroda Zn ini nanti makin lama dia akan habis karena dia membentuk larutan. Dari logam Zn si elektrodanya dia membentuk ion. Nah, makin lama nanti logam elektrodanya si Zn ini akan habis karena berkurang membentuk ion, sedangkan si logam Cu tadi kan dia Cu2+ menjadi Cu, sedangkan elektroda pada logam Cu ini nanti akan ditambah masanya karena dia memendamkan si Cu. Ini proses yang terjadi pada katoda dan anoda, ya. Nah, terus kemudian di sini nanti kita bisa menghitung E-selnya. E-sel itu yang dihasilkan dari dua buah katoda dan anoda ini jika dihubungkan, ya. Nah, E-sel yang dihasilkan dari reaksi ini yaitu karena Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu, dia reaksinya reduksi, makanya nah ini kita lihat nih di sini reaksinya reduksi, dia memiliki nilai E0 tetap, ya, potensial reduksi standarnya dia tetap sebesar E-nya itu sebesar plus 0,34 volt. Sedangkan untuk anoda karena dia mengalami reaksi oksidasi, nah ini kan potensial reduksi standar reaksinya reduksi, ya. Jadi karena dia anodanya adalah oksidasi, berarti reaksi ini dibalik. Nah, kalau reaksinya dibalik berarti E0-nya jadi berubah standar. Tadinya negatif dia jadi positif. Jadi E0-nya sama dengan plus 0,76 volt. Nah, jika dijumlahkan nanti dia menghasilkan E-sel sebesar plus 1,10 volt. Nah, di sini didapatkan bahwa E-selnya bernilai positif. Kalau E-sel bernilai positif, artinya dia reaksinya dapat berlangsung secara spontan, ya. Nah, untuk reaksi totalnya, jika mau digabungkan, kamu lihat elektronnya di kiri 2. Sedangkan di kanan juga 2, ya, berarti sudah sama elektronnya, tinggal dijumlahin aja. Reaksi totalnya berarti Cu2+, ya, plus Zn menjadi Cu plus Zn2+. Nah, ini reaksi totalnya. Oke, ya, sampai sini. Kemudian ini sudah ada katoda, anoda, reaksi yang terjadi di katoda, anoda, dan ada E-sel, ya. Nah, kemudian kita juga bisa menuliskan notasi sel. Notasi selnya. Jadi notasi sel itu ada zat-nya, terus ini adalah batas antar fasa, terus ada zat-nya. Terus kemudian ini adalah jembatan garam, zatnya, batas antar fasa, ini zatnya. Nah, ini notasi sel sebenarnya mengikuti urutannya dalam level saja. Jadi sebelah kiri kan mengalami oksidasi, ya. Jadi yang kiri itu adalah zat yang mengalami oksidasi, sedangkan yang kanan itu adalah zat yang mengalami reduksi. Jadi dari reaksi ini kan yang mengalami oksidasi adalah si Zn. Nah, karena yang mengalami oksidasi Zn dari Zn menjadi Zn2+, di sini notasi selnya bisa dituliskan nih Zn menjadi Zn2+. Ya, kemudian reduksinya berarti karena yang mengalami reduksi adalah Cu2+ menjadi Cu, di sini reduksinya adalah Cu2+ menjadi C. Nah, ini adalah yang disebut dengan notasi sel. Ya. Terus kemudian jembatan garam itu tadi kan fungsinya untuk menyeimbangkan ion-ion, ya, untuk menyeimbangkan ion-ion. Bagaimana caranya? Lihat nih.
tadi dalam tabung yang terisi oleh CuS4 dan elektron Cu, nah di sini Cu2+ akan tereduksi menjadi Cu. Otomatis dalam tabung ini Cu2+-nya akan berkurang lama-lama, ya habis Cu. Jadi pada tabung yang ini akan kekurangan ion Cu2+, akan kekurangan ion positif ya, akan kekurangan ion positif. Nah, sedangkan pada tabung yang satunya lagi, Zn, kamu lihat Zn menjadi Zn2+. Nah, Zn2+ dihasilkan Zn2+, berarti ion Zn2+ di sini tuh banyak sekali ya. Nah, akibatnya di sini kekurangan ion positif dan di sini kelebihan ion positif. Nah, jembatan garam ini kan tadi mengandung elektrolit ya. Contohnya misalkan yang digunakan KCl, ada ion K+ dan Cl-. Nanti dia fungsinya untuk menyeimbangkan ion-ion akan bergerak ke arah yang kekurangan atau kelebihan itu. Nah, itu adalah fungsinya jembatan garam. Nah, ini tadi sudah mengenai notasi sel. Terus kemudian adalah arah aliran elektron ya, arah aliran elektron. Nah, jadi karena elektron itu adalah partikel yang bermuatan negatif ya, jadi elektron itu bergerak dari anoda menuju ke katoda. Jadi arah aliran elektron itu dari anoda ke katoda, mengalir melalui kawatnya. Nah, kita lihat di sini anoda reaksinya oksidasi, ini dihasilkan 2 elektron. Jadi elektronnya dihasilkan di anoda. Nah, elektron itu akan bergerak dari anoda menuju ke katoda atau dari yang muatannya negatif menuju ke yang muatannya positif. Ini adalah arah aliran elektron. Jadi elektronnya bergerak, yang menghantarkan listrik kan adalah elektronnya. Jadi elektronnya nanti bergerak dari kutub negatif melalui kutub ke arah kutub positif, nanti melalui kawat penghubungnya ya. Nah, kemudian ada arah aliran elektron, ada arus yang dihasilkan. Nah, nanti arus listriknya tinggal kebalikannya saja ya, arus listriknya. Jadi dia mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Nah, itu sekilas tentang sel volta, susunan sel volta. Oke, jadi kalau dilihat nanti ini reaksinya cukup lama, jadi di sini belum terlihat adanya perubahan. Nanti kalau reaksinya didiamkan menjadi beberapa jam kemudian, nanti bisa terlihat bahwa Zn akan teroksidasi menjadi Zn2+, nanti logam Zn di sini tuh makin lama akan habis karena dia teroksidasi menjadi ion yang larut ya, bahasa kimianya adalah larut. Sedangkan Cu2+ di sini Cu2+ menjadi Cu. Jadi ionnya di sini tereduksi membentuk Cu, logam Cu. Nah, logam ya, logam, jadi ada endapan logam yang akan menempel di elektron Cu. Oke, sekian bahasan kita kali ini mengenai sel volta. Kita lanjutkan lagi nanti di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.